Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Faris Dedi Setiawan di acara White Cyber Research Framework. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana yang pertama meluruskan niat, kemudian yang kedua kita sudah memahami monster apa yang sering menjadikan kita terlambat atau mengganggu penelitian kita. Kemudian pada pelajaran ketiga hari ini saya merumuskan sebuah metode yang simpel saja, sederhana, sebagai fundamental teman-teman dalam mengadakan research. Research ini bisa digunakan bukan hanya di sekolah, bukan hanya di perguruan tinggi, untuk S1, S2, S3, profesor, bukan hanya itu. Tetapi riset ini bisa digunakan untuk meneliti produk Anda, menggunakan inovasi untuk layanan di perusahaan Anda. Atau mungkin Anda pengen meneliti sesuatu yang tergelitik dalam hidup Anda sehingga pengen tahu lebih banyak tentang hal tersebut. Itu bisa digunakan. Ini metode yang karena kita sering mendapatkan proyek penelitian dan bantuin banyak teman-teman semua, UMKM, kemudian para akademisi dan lain sebagainya, maka kita merumuskan supaya simpel aja, tidak menggunakan bahasa yang rumit-rumit, kita pakai bahasa yang sederhana aja, bahasa Indonesia, sehingga mudah dimengerti meskipun dengan kapasitas orang yang sederhana, biasa aja, dan mereka akan memahami bagaimana melakukan research. Riset ini kita formulasikan atau kita rumuskan dengan kata tirai. Tirai itu kelambu yang sering ditarik, korden itu. Nah, supaya kita mudah ingat, maka kita singkat dengan nama tersebut. Dari kata T, I, R, A, dan I, seperti itu. Yang pertama kita akan bahas, kalau kita mau meneliti, jangan tiba-tiba kita, ada ide, terus kita teliti. Enggak seperti itu. Nah, atau ada sesuatu apa nih yang mengganjal atau yang belum pernah diteliti orang seperti apa, terus tiba-tiba kita akan meneliti. Enggak seperti itu. Nanti teman-teman akan terganjal di tengah jalan. Tiba-tiba misalkan nih, bagi yang skripsi misalkan, atau tesis atau disertasi misalkan, ketika sudah di tengah jalan mereka bingung, loh datanya mana? Lah nggak ada datanya, cara nyarinya gimana? Lah baru bertanya, seperti itu. Maka konsep pertama, kita bangun yang namanya formula tirai ini supaya teman-teman bisa menjadi funnel. Funnel itu saringan. Jadi kalau teman-teman tahu saring, alat menyaring, itu dari atas sampai bawah dicek dulu. Nah, maka kita di White Cyber Research Framework membuat rumus baru atau formula baru, namanya tirai ini. Seperti itu. Nah, yang pertama, yang pertama adalah tersedianya data. Data itu harus ada dulu. Coba dipikirin teman-teman yang mau meneliti, dipikirkan dulu datanya benar ada apa enggak. Data itu apa maksudnya? Data yang pertama, kalau penelitiannya biasanya ada dua. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kalau kualitatif, yang diteliti itu adalah kualitasnya, kualitatif. Berarti sesuatu yang diukur tetapi tidak menggunakan angka. Misalkan mengukur perasaan, misalkan baik, buruk, senang, bahagia, susah, sedih. Nah ini tidak bisa diukur teman-teman, nggak ada angkanya. Customernya sesuai apa enggak, produknya pas apa enggak, sesuai apa enggak. Lah ini kan nggak ada angkanya sebelah mana. Maka penelitiannya dimasukkan dalam kualitatif atau kualitas yang diuji, seperti itu. Yang kedua,
adalah kuantitatif. Kuantitatif itu jumlahnya. Jumlah artinya angka. Berarti kita harus mencari data berupa angka-angka dulu. Misalkan kita mau meneliti laporan keuangan, misalkan kita harus tahu ada laporannya enggak 1 tahun sebelumnya, atau perusahaannya ada laporannya enggak selama 5 tahun sebelumnya. Dari situ kita baru meneliti. Yang diteliti apa? Apa bebannya, atau labanya, atau ruginya, atau operasionalnya, atau marketingnya, atau finance-nya, atau iklannya. Nah, apa yang mau diteliti? Kalau dari data keuangan tadi, misalkan seperti itu. Itu kalau metode kuantitatif. Kalau kualitatif, sediakan dulu orangnya yang mau diwawancarai ada enggak, seperti itu. Paling tidak 30 sampai 100 orang bisa mencari enggak, seperti itu. Jangan-jangan enggak ada orangnya, tiba-tiba wawancaranya bikin sendiri. Nah, ini kan data-data fiktif, teman-teman. Bisa jadi penelitiannya hanya tersambung-sambung aja, tapi enggak jelas seperti itu. Oke. Yang pertama tadi apa namanya? Tersedianya data. T yang pertama, tersedianya data. Kemudian yang kedua, I, interesting. Interesting ini menarik. Menarik bagi siapa? Yang pertama tentunya menarik bagi diri kita sendiri. Kita mau melakukan penelitian, tapi kita nggak tertarik. Lah gimana kita mau ada semangat untuk meneliti, teman-teman? Yang diteliti itu harus kita tertarik. Ada sesuatu yang pengen kita lakukan, sehingga kita interest untuk melakukan itu, semangat gitu loh. Itu yang pertama, menarik bagi diri sendiri. Yang kedua, menarik juga bagi orang lain. Seperti itu. Kita meneliti sesuatu yang orang lain tidak tertarik. Ya kan aneh seperti itu. Ya kecuali Anda punya idealisme tersendiri, itu beda lagi. Tapi ini secara umum, secara nyatanya, kalau mau dipublikasikan, kalau mau didengarkan hasil penelitiannya oleh banyak pihak dan lain sebagainya, maka saringan yang kedua adalah interesting, menarik bagi diri sendiri maupun menarik bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, setelah tersedianya data, kemudian yang kedua interesting atau menarik, yang ketiga adalah R atau relevan dengan saat ini. Kita meneliti sesuatu yang lalu, tapi nggak jelas, nggak ada orang yang memahami itu. Ini juga problem, teman-teman. Penelitian yang menarik itu yang saat ini bisa kita teliti. Jadi sesuai dengan, relevan dengan zamannya. R-nya adalah relevan dengan zaman. Zaman tentu saja zaman saat ini. Seperti itu. Nah, relevan ini bisa misalkan isu hari ini juga bisa. Misalkan apa ada berita terbaru saat ini, misalkan Anda bisa searching di Google, atau kadang lihat di sosmed, atau Anda bisa lihat di YouTube. Biasanya tampil di halaman beranda itu tentang apa nih. Kalau misalkan ini menarik nih tentang timnas nih, apa sepak bola. Nah pertanyaannya, sepak bola ini yang mau diteliti apanya, kayak gitu. Apa PSSI-nya, organisasinya, manajemennya, atau keuangan dari PSSI misalkan, atau orang individunya yang mau diteliti seperti atletnya dan lain sebagainya. Itu harus ada sesuatu yang relevan dengan zamannya. Yang pertama, relevan dengan berita saat ini, atau yang kedua, Anda bisa memecahkan masalah dari problem yang ada saat ini. Misalkan di Demak itu kok ada rob ya. Kalau setiap hujan ada banjir, jadi kayak danau seperti itu. Nah, gimana solusinya? Anda bisa meneliti. Dan itu penelitian itu malah jadi bermanfaat.
Yang pertama, penelitiannya ada di zaman yang saat ini. Yang kedua, itu sangat menarik, belum ada orang yang bisa menyelesaikan problemnya, dan Anda bisa menyelesaikan problemnya. Lah, rob itu tinggal mau diteliti di bagian mananya, seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Itu baru ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah ada kebaharuan. Tirai A ya, habis R maka A. A ini ada sesuatu yang baru. Meneliti itu tidak harus dari sesuatu yang kita ciptakan sendiri atau mengarang sendiri, tidak seperti itu. Semua harus ada datanya, harus ada faktanya. Di fakta itu kita tulis, kita rinci, maka muncul angka-angkanya. Dari angka-angka itu baru kita olah, kita teliti ulang, ada sesuatu yang baru nggak yang kita temukan. Meskipun hanya sederhana, meskipun hanya teori-teori sederhana atau solusi-solusi sederhana, dan itu kita bisa jadikan sumber penelitian. Jadi ada sesuatu yang baru. Yang baru itu apanya? Yang baru yang pertama bisa objeknya. Objeknya juga bisa. Tapi ini banyak yang dilakukan oleh para mahasiswa S1 ya terutama. Misalkan contohnya buat teman-teman di bidang IT, misalkan ada kakak kelas Anda meneliti tentang sistem informasi manajemen rumah sakit titik-titik di kota titik-titik, misalkan kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia tinggal jiplak aja. Penelitiannya sama tapi diganti. Sama juga judulnya, tapi kotanya yang beda. Ini sebetulnya di mana-mana kayak gitu. Nah, ini yang membuat ketika pembuatan jurnal, ketika mau dipublikasikan banyak ditolak oleh publisher karena sudah ada sistem rumah sakit, sistem manajemen penyakit jantung misalkan. Lah ini udah ada yang jantung nih, tapi beda rumah sakit, tapi metodenya sama kayak gitu. Nah, ini tidak masuk dalam kategori penelitian ya teman-teman. Kemudian apalagi setelah objeknya, bisa juga metodenya. Metode itu ketika Anda meneliti, beda metode yang digunakan. Metode kualitatif, metode kuantitatif, dengan satu judul yang sama itu nanti hasilnya berbeda. Kemudian yang ketiga, sudut pandangnya. Anda mau lihat dari sudut pandang mana? Ibarat benda, ini ada sebuah benda, Anda mau lihat dari samping kanan atau samping kiri, ini beda cara membahasnya. Atau Anda mau lihat dari atas atau mau dilihat dari bawah, ini juga beda lagi dari segi sudut pandangnya. Dan itu yang terjadi mengakibatkan hasil penelitiannya berbeda. Jadi bukan berarti penelitian itu harus berpengaruh seperti itu. Nah, ini yang menarik di para peneliti di Indonesia, terutama anak-anak yang S1 nih. Jadi dia harus bikin judul pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Misalkan dia riset ada datanya, sudah wawancara dan sebagainya. Kok hasilnya tidak berpengaruh? Terus dia bilang, wah berarti penelitianku keliru nih. Ya jawabannya belum tentu teman-teman. Dosen itu yang penting lihat bagaimana kita meneliti. Kalau hasilnya tidak berpengaruh, ya tidak ada masalah. Yang dilihat itu adalah cara kita meneliti. Bener gak alurnya, prosesnya bener gak? Kalau beneran prosesnya benar, dijalankan prosesnya A, setelah A, B, C, D, kok hasilnya tidak berpengaruh, ya ditulis tidak berpengaruh. Dan itu betul, seperti itu teman-teman. Yang terjadi di teman-teman ini malah datanya disuruh minta untuk dirubah. Ini dirubah gimana ya supaya berpengaruh? Lah kan lucu. Ini namanya ketidakjujuran. Dan yang dilihat sebetulnya bukan pengaruh atau tidak pengaruh. Yang dilihat adalah proses menelitinya. Nah, kegiatan menelitinya benar gak? Seperti itu. Yang terjadi juga misalkan laporan-laporan yang muncul terjadi adalah laporan palsu. Mana ada setiap perusahaan tiap bulan naik terus ya, mana ada.
Tapi yang terjadi di lapangan, di berbagai departemen di pemerintahan, laporannya itu bagus terus. Bagaimana laporan bulan ini? Wah bagus Pak, lebih naik lagi. Besoknya juga sama, bagaimana? Wah lebih naik lagi. Lah ini laporan apa ini naik terus? Emangnya dunia itu naik terus gitu? Ya kan enggak. Yang dilakukan itu kejujuran. Kalau pas lagi naik, oh apa yang menyebabkan itu jadi naik nih, kita pelajari bersama supaya besok kita bisa lebih naik lagi. Loh ini lagi turun nih, kita pelajari, kita teliti. Lah kenapa turun ini terjadi seperti apa? Nah itu dibutuhkan kejujuran teman-teman. Nah dari situ maka suatu saat ketika terjadi penurunan atau terjadi kenaikan, kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari setiap yang kita teliti. Seperti itu. Yang pertama tadi apa teman-teman? T, tersedianya data. T, tersedianya data. I, interesting. R, relevan dengan zamannya. T, A-nya apa tadi namanya? Ada kebaruan atau ada yang baru meskipun sedikit. Atau kalau bisa banyak malah lebih bagus, seperti itu. Dan yang terakhir, I yang terakhir adalah ilmunya ada enggak pada diri kita sendiri, seperti itu. Jadi dicek dulu keilmuannya. Kita meneliti tentang luar angkasa, lah kita jurusannya apa, kita bidangnya apa. Dari kecil sampai dewasa Anda meneliti tentang luar angkasa apa tidak? Lah jangan-jangan Anda ngarang nanti menelitinya, seperti itu. Tapi kan sekarang ada AI Pak. Nah AI ini digunakan untuk membantuin kita kerja, bukan disuruh ngarang-ngarang. Dia itu alat, dia itu robot tapi berbentuk software dengan pustaka digital yang ada di seluruh dunia. Kalau kita input yang kita berikan ke AI itu keliru, maka hasilnya outputnya juga keliru juga, seperti itu. Nah, maka hati-hati dalam penggunaan AI. AI ini bagusnya untuk analisa atau untuk bantuin kita kerja lebih cepat, bukan untuk mengambil sebuah inovasi atau sebuah kesimpulan atau kita mengikuti AI. Justru kebalik. Dengan kita manusia itu melakukannya ke dunia nyata, akhirnya ketemulah ilmu baru dan Anda berikan ke AI, maka AI ini bisa belajar. Maka disebut artificial intelligence atau akal buatan. Kalau kita ini manusia yang punya akal, bukan ikut AI, kebalik, AI lah yang ikut sama kita. Jadi apapun yang diolah oleh AI, kita cek dulu kebenarannya, jangan-jangan keliru. Atau jangan-jangan dia bikin halusinasi sendiri, seperti itu. Kayak mimpi, kayak orang mimpi, seperti itu. Kalau Anda berbohong kepada AI akan berbohong kepada Anda juga. Karena hasil yang Anda berikan atau report yang Anda minta kepada AI itu hasil dari kebohongan Anda sendiri. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah fundamental bagaimana kita mencari research. Seperti itu. Kenapa harus ada research? Nah dunia ini berkembang teman-teman. Dunia ini ada inovasi, maka ada muncul teknologi baru, ada robot baru, ada metode pengembangan baru. Itu berasal dari penelitian. Dan White Cyber ini sebuah perusahaan riset dan teknologi yang sudah membantu ribuan teman-teman semua, ribuan UMKM, ribuan problem dan penelitian di tanah air. Maka paling tidak dengan seperti ini, dengan bahasa yang simple, sederhana, teman-teman bisa memahami bagaimana melakukan penelitian atau research. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu aja dari saya. Nanti kita akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.